Halo guys, welcome back with me. Gue Aji Radian di podcast Hadiansyah. Halo semuanya. Baik lagi sama gue Radiansyah di podcast Hadiansyah. Oke, hari ini gue record 9 April 2019. Oh ya, gue record agak cepet juga sih, baru juga kemarin gue posting, terus sekarang gue udah record lagi. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin agak apa ya? Mungkin di sini terlalu keras kali ya judulnya, membenci. Tapi di sini yang bakal gue share adalah kenapa sih kita membenci. Oke. Pertama-tama, podcast ini dibuat karena turut berduka juga sedang adanya musibah yang menimpa Audrey. Ya, Audrey ini adalah salah satu korban bullying yang lemes, gue nggak kebayang lagi gitu. Ya, pokoknya intinya kita sama-sama berdoa, sama-sama support Audrey buat kedepannya. Semoga menjadi yang semoga ya, gue nggak bisa kalau gue di posisi. Jadi podcast ini dibuat karena atas dasar kepedulian gue juga. Gue kayak ngerasa juga kayak bahkan kalau gue di sisinya Audrey. Oke, terlepas dari itu kita kembali lagi to the topik membenci. Belajar dari soal kasus yang ada di sini adalah korban bullying, dan ternyata dari 12 pelaku bullying itu yang melakukan tindak kekerasan kriminal itu ternyata Instagramnya terbongkar semuanya, hampir semuanya. Beberapa ada yang udah delete account, beberapa juga ada yang di hack akunnya, terus juga ada yang masih cuman cuman close comment, dan yes, berjalan semuanya seperti biasa tanpa tahu malu, dan di belakangnya ribuan orang, ratusan ribu orang membicarakannya dan sudah pasti membencinya dan menghate-nya. Hate comment semuanya udah pasti, karena di sini pun dari segi pelakunya dia juga menyebabkan korban bisa sampai seperti ini. Untuk sementara kabar yang gue tahu, korban keadaannya sedikit membaik karena langsung ditangani oleh pihak medis juga. Ya pokoknya doain terus, semoga kedepannya lekas sembuh juga, pokoknya yang terbaik lah. Nah, terus ternyata si korban ini pun maksud gue si pelaku ini akhirnya terbongkar semua Instagramnya, akun sosial medianya, dan ya banyak banget hate comment, banget penyerangan lah terhadap dia, terutama di Twitter juga yang gue tahu di base tersebar semuanya realnya yang si pelaku tersebut. Di sini permasalahannya dimulai. Banyak banget base yang nge-share soal si pelaku ini tersebut. Di sini gue pertama mau klarifikasi dulu bahwa gue sama sekali nggak mensupport pelaku tersebut, nggak sama sekali ngedukung pelaku tersebut, sama sekali enggak. Ya dari awal pun kayak gue benar-benar respect sama Audrey-nya, benar-benar kayak coba lu di posisi kayak gitulah, simpelnya nggak usah itu aja, lu dijahatin sama orang yang nggak lu kenal. Apa yang, nggak ada orang yang mau kejadian seperti itu, nggak ada orang yang mau musibah seperti itu. Dan ya gue masih nggak habis pikir kalau masih ada orang yang masih ngedukung si pelaku tersebut gitu, kok bisa gitu loh. Nah, terus setelah di Twitter pun kayak di base banyak yang nge-share soal pelaku tersebut, terus banyak yang komen-komen gitu yang hate mereka. Gue nggak mempersalahkan juga, karena ternyata for your information, dari pihak keluarga pelaku mengadakan pengajuan damai terhadap pihak korban. Sudah ada pengajuan pihak damai karena katanya
dari hukum pun, dari pihak kuasanya pun ternyata katanya nggak bisa diaduin menjadi hukum, katanya nggak bisa dipenjara juga karena masih di bawah umur. Akhirnya pihak keluarga pelaku pun mengajukan damai, dan ya ini benar-benar nggak masuk akal loh gitu, kekerasan seperti itu terus damai. Semua permasalahan Indonesia kenapa harus damai gitu loh, kenapa nggak ada hukum yang setimpal? Miris memang. Nah di sini banyak banget yang nge-support dari supaya ini berlaku hukum lah yang setimpal, mendapatkan hukum yang setimpal juga gitu, mendapatkan apa ya keadilan lah, menegakkan keadilan gitu, harus adil gitu. Nah terlepas dari itu semua, banyak banget yang nge-hate pelaku, satu-satunya diserang, mulai dari fisiknya, mulai dari ngatain fisiknya, ngatain intinya, sampai sekarang sekolahnya pun sudah tersebar kemana-mana gitu, fotonya sudah tersebar luas, banyak banget. Di sini sih saran gue hanya satu, saran gue gitu, dibalik semua kebencian yang ada, yang runyem semua ini di sosial media tuh, kayak kenapa sih kalian membenci gitu? Wajar, gue tau, gue wajar, gue juga manusiawi ya, gue nggak ngelarang, gue juga wajar gitu. Soalnya kenapa? Yang gue udah jelasin tadi gitu, hukum tuh nggak berlaku ternyata, mereka nggak bisa dipenjara juga, nggak bisa dihukum juga, dan satu-satunya hukuman ya hukuman sosial. Tapi apa? Mereka, si pelaku ini dibully kayak gitu malah semakin seneng. Percaya atau nggak, kalian bisa cek, kalian bisa coba search itu juga di Instagram, akun-akun pelakunya udah tersebar di mana-mana, dan mereka tuh malah kegirangan, dan mereka mencari aja mumpung gitu loh, memanfaatkan momen juga. Bener-bener nggak bisa pikir gitu loh, kok orang bisa sejahat ini gitu loh. Dan apa ya di sini gue juga mau berikan saran ya, kalau stop. Gue tahu kalian kecewa, gue juga tahu kalian, kalau misalkan kasus itu terjadi pada kalian semarah apa, gue juga paham lah. Apalagi kalau kalian yang sama-sama cewek mungkin merasakan ya, kalau misalkan atau orang terdekat kalian diperlakukan seperti itu gitu, seperti korban, gak ada yang mau, semua juga pasti marah, semua juga pasti sedih, semua kecewa. Tapi di sini gue mohon dengan sangat gitu, kayak kalian mending lebih fokus support korbannya gitu. Kebencian itu gak akan menimbulkan suatu kebenaran juga pada akhirnya. Toh dia tetap di sana dengan hidupnya gitu. Ya mungkin siapa tahu dia di sana kayak seneng gitu, followersnya naik, likesnya banyak, dan mereka dibilang cantik apalah, dan ya kenapa kita nggak terfokus pada korban? Mengapa kita nggak daripada kita membuang energi kita gitu loh buat ngata-ngatain, buat nge-share hal-hal yang nggak penting gitu, kenapa kita nggak coba support korban gitu, kuatin korban gitu. Di sini juga salah satu alasan kenapa gue buka suara, karena ada salah satu public figure juga, dan ya sebut aja dia Reza Arab Oktavian, Reza Arab ya, oke. Nah, di balik semua lika-liku yang ada, di balik semua permasalahan yang ada, dia bilang seperti ini, kayak orang tuh terlalu sibuk membenci. Di situ kayak gue bener-bener gitu, gimana ya kayak gambarnya, kayak dan sebelumnya dia nggak upload, kayak dia nge-video call gitu kayak mamanya korban, terus dia coba kayak nge-support gitu, kayak ngasih dukungan, dia semangat gue, kamu bisa, kayak gitu singkatnya. Kayak ya di situ gue tersentuh dan mikir, ya ternyata yang lebih membutuhkan tuh dia, si korban itu gitu. Dia butuh semangat, motivasi untuk kedepannya, untuk hari esoknya, hari lusanya, untuk tahun depan. Perjalanan masa depannya masih panjang, masih jauh. Mungkin itu yang dia butuhkan.
ya gue hanya memberikan saran, gue juga nggak memaksa kalian buat berhenti atau gimana. Nah ya mereka juga sebetulnya di sisi lain, kalau nggak ada hukuman sosial ya berarti hukuman apa lagi yang pantas untuk mereka. Apa yang udah mereka lakukan ya mereka harus tanggung jawab gitu. Ya cuman di sini juga gue pengen mengingatkan juga gitu buat kalian, mulai coba nggak hanya membenci aja tapi juga lebih fokus lah membantu gitu, kayak nge-support, ngebantu, nggak cuman kayak apa ya kalau kayak dukungan support moral gitu ya udah pasti. Itu juga kayak ya itu, terima kasih juga buat yang udah sampai trending topik nomor 1 Justice for our day, thank you. Dan ya jangan lupa juga bantu doa juga ya, semoga ya semuanya berjalan lancar, nggak ada permasalahan apa-apa ya, korbannya pun kuat gitu buat menjalani hari esoknya. Berat ya. Thank you buat yang udah dengerin. Mungkin segitu aja podcast hari ini. Sorry kalau gue ada salah-salah kata, oke? Buat kalian yang mau request next podcast bahas apa, atau kalian siapa tahu mau collab sama gue, bisa. Kalian mau kayak ada apa ya, kayak ada pembahasan menarik gitu loh. Gak harus menarik juga sih, kalau kalian punya topik yang mau dibicarain, boleh aja kok. Ntar tinggal DM aja ke @rzxchan di Twitter atau Instagram, tapi gue saranin di Twitter sih. Oke. Ya pokoknya kalau ada yang mau itu langsung DM gue aja kalau ada saran. Oke. Saran atau enggak kalian mau request topik selanjutnya atau mau collabs, hajar aja. Gak harus kalian selebgram apa, udahlah, orang gue aja yang nonton sedikit kok, masih belum ratusan, masih puluhan, paling juga 11. Ya udahlah, pokoknya thank you banget buat kalian yang udah dengerin. Oke, see you next time.